Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Bareskrim dan Bareskrim Polri, pemirsa, jelang sidang perdana Barada Eliezer, kita langsung saja bergabung dengan rekan Bayu Pradana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ada juga rekan kami Lisa Oktaviani langsung dari Bareskrim Polri. Namun kita ke Bayu terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi rekan Bayu, bagaimana jelang sidang di sana, suasana seperti apa dan pukul berapa tepatnya sidang akan segera digelar pada hari ini? Ya, selamat pagi Pram. Rencananya nanti sidang akan dilangsungkan pada pukul 10 pagi seperti halnya kemarin sidang kepada Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dilangsungkan. Dan hari ini juga akan dilangsungkan pada jam yang sama, yaitu untuk Richard Eliezer atau yang selama ini lebih dikenal dengan Baradae. Namun meski demikian, Pram dan juga pemirsa, kalau kita lihat di belakang saya adalah ruangan yang nantinya akan digunakan untuk melangsungkan persidangan perdana untuk Richard Eliezer. Namun meski demikian sampai saat ini masih dalam keadaan tertutup dan kami saat ini belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari Baradae atau Richard Eliezer. Meski demikian hanya ada beberapa supporter saja atau pendukung dari Richard Eliezer yang sudah datang di depan untuk nantinya mendukung keadilan juga ditegakkan bagi Richard Eliezer. Dan rencananya nanti pada pukul 10 nanti akan dilangsungkan sidang perdana dari Richard Eliezer terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan seperti yang kita tahu bahwa Richard Eliezer ini juga tersandung kasus ini dan diduga sebagai eksekutor atau seseorang yang menembak Brigadir Yosua pada saat kejadian tersebut terjadi. Meski demikian, kalau kita bandingkan dengan kemarin pada saat sidang Ferdy Sambo dilaksanakan, memang ada beberapa hal yang berbeda yang memang sudah dilontarkan juga menyangkut terkait Richard Eliezer. Di antaranya adalah perintah yang dilaksanakan oleh Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer, di mana menurut Richard Eliezer ada perintah untuk menembak Brigadir Yosua pada saat kejadian berlangsung. Meski demikian, terdakwa Ferdy Sambo ini menyangkal dan mengatakan bahwa dalam laporannya atau BAP-nya, Ferdy Sambo mengatakan hanya ada kata perintah untuk menghajar Brigadir Yosua dengan kata-kata seperti kurang lebih hajar cat demikian. Dan juga ada beberapa yang berbeda lainnya, di mana dari dakwaan mengatakan bahwa Richard Eliezer atau Baradae ini menembak beberapa kali Brigadir Yosua, namun Brigadir Yosua pada waktu itu masih dalam keadaan hidup. Dan ketika demikian maka baru Ferdy Sambo yang melakukan tembakan terakhir dengan senjata pribadinya ini dan akhirnya menewaskan Brigadir Yosua. Hal seperti ini nantinya juga akan dibahas, mendengar kemarin juga ada beberapa perbedaan dari persidangan Ferdy Sambo pada hari kemarin, dan nanti rencananya Richard Eliezer ini akan juga diperiksa bersama dengan 16 jaksa penuntut umum yang nantinya akan melontarkan beberapa dakwaan. Kita lihat seperti apa nanti berlangsungnya pemeriksaan atau sidang perdana dari Richard Eliezer atau yang selama ini dikenal dengan Baradae. Pram. Ayu, tadi Anda bilang ada supporter atau simpatisan yang sudah berdatangan ke PN Jakarta Selatan ini. Kalau Anda sempat ngobrol dengan mereka, apa saja dukungan dari mereka untuk Richard Eliezer ini? Iya, tentunya mereka juga meminta agar nantinya justice atau keadilan ini bisa juga ditegakkan untuk Richard Eliezer, karena yang diketahui juga Richard Eliezer saat ini juga akan menjalani peradilan ini sebagai justice collaborator atau seseorang yang akan membantu untuk menegakkan hukum, dikarenakan juga Richard Eliezer diketahui ini menjalankan beberapa perintah. Dan ini yang mereka, menurut pandangan para supporter ini, mengapa Richard Eliezer ini berhak mendapatkan keadilannya dalam persidangan ini. Dan tentunya mereka berharap nantinya baik jaksa penuntut umum maupun juga hakim bertugas dan semua pihak ini dapat seterang-terangnya menemukan titik terang, bukan hanya untuk keadilan dari Brigadir Yosua saja, tapi juga untuk Baradae atau Richard Eliezer. Pram.
Pradana. Dan pemirsa, selain Bayu Pradana, dia ada di PN Jaksel. Pemirsa, di sisi kanan layar TV Anda, pemirsa, ini ada kondisi situasi terkini langsung dari Baris Krim Polri, pemirsa, di mana keberangkatan Richard Eliezer akan segera diluncurkan pada pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama. Nantinya Richard Eliezer atau Barada E akan segera menuju PN Jaksel. Ya, kita kembali ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, kalau pengamanan dari di sana seperti apa di PN Jaksel, mengingat di sini Richard Eliezer ini juga sebagai seorang justice kolaborator. Apakah ada pengamanan khusus di sana? Iya. Betul sekali, dan memang kita tahu juga Richard Eliezer sempat menolak beberapa waktu yang lalu saat kasus ini mencuat. Richard Eliezer menolak untuk diperiksa bersama dengan Verdi Sambo dan tersangka atau bahkan terdakwa lainnya. Namun hal ini juga dimengerti dan juga akhirnya Richard Eliezer ini mendapatkan perlindungan dari LPSK. Dan kalau kita lihat Pram dan juga pemirsa, pada hari ini pengamanan dalam sidang perdana Richard Eliezer, tadi kami juga sudah melihat adanya beberapa anggota dari LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi yang sudah nantinya juga bersiap-siap untuk mengawal berlangsungnya sidang dari Richard Eliezer yang diperkirakan akan dilangsungkan pada pukul 10 nanti. Meski demikian, untuk pengamanan dari pihak kepolisian tidak jauh berbeda dari kemarin, memang masih sama saja, dan memang sidang ini nantinya akan dibuka kembali untuk umum seperti kemarin. Sidang untuk Verdi Sambo juga digelar dan diharapkan dari adanya sejumlah rangkaian persidangan ini bisa memberikan titik terang juga kepada masyarakat yang memang ini sudah bertanya-tanya, dan juga kasus ini mencuri perhatian masyarakat yang begitu besar dari seluruh Indonesia. Sebenarnya apa yang menjadi motif dari pembunuhan Brigadir Yosua, lalu juga bagaimana kronologisnya, dan tentunya bagaimana keterlibatan dari masing-masing terdakwa dan juga beberapa tersangka yang nantinya akan melangsungkan persidangan sampai beberapa hari ke depan. Pram. Oke, rekan Bayu, bagaimana dengan agenda persidangan hari ini? Apa sama dengan kemarin dengan pembacaan dakwaan lalu dilanjutkan dengan eksepsi, atau ada penambahan lainnya di sana? Iya, betul sekali. Memang hari ini dijadwalkan akan ada pembacaan dakwaan untuk Richard Eliezer, dan seperti yang tadi kami jelaskan, nantinya akan ada sekitar 16 jaksa penuntut umum yang nantinya akan hadir dan juga membacakan dakwaan untuk Richard Eliezer, dan ini nanti akan berlangsung begitu fleksibel saja, Pram dan juga pemirsa, di mana nantinya apabila memang ada eksepsi seperti kemarin pada sidang Verdi Sambo dilakukan dan pihak kuasa hukum sudah menemukan ada beberapa catatan yang untuk dibacakan sebagai eksepsi, maka nantinya akan bisa langsung dibacakan. Meski demikian, nanti kita akan melihat lagi apa saja dakwaan-dakwaan yang akan dibacakan untuk Richard Eliezer. Seperti kemarin Verdi Sambo ini dikenakan pasal primer yaitu 340, kemudian subsider 338, dan juga jungto 55 dan juga 56, yang mana pasal primer ini berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana. Dan rencananya untuk sementara juga untuk Richard Eliezer akan dikenakan hal yang sama, namun demikian nantinya seiring dengan persidangan ini juga bisa melihat kembali apakah memang nantinya hukum yang dikenakan kepada Richard Eliezer ini adalah hal yang sama. Dan ini juga yang tadinya seperti yang kita lihat ada banyaknya pendukung atau kita bisa bilang supporter seperti itu untuk Richard Eliezer, untuk mengawal nantinya sidang Richard Eliezer. Ini mereka berharap bahwa nantinya ada perbedaan yang dikenakan hukum baik dari Verdi Sambo maupun juga Richard Eliezer, mengingat peran dari tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat ini tentunya berbeda-beda dari masing-masing Verdi Sambo maupun juga Richard Eliezer. Pram. Oke, Bayu, tadi kan Anda bilang masih banyak pendukung yang berdatangan ke PN Jaksel. Apakah untuk pada hari ini banyak sekali yang mendukung Richard Eliezer sebagai justice kolaborator? Apakah untuk pendukung yang datang ke sana dibatasi atau ada syarat khusus untuk datang ke sana? Iya, kami tidak melihat adanya perbatasan khusus untuk pendukung atau mereka yang sengaja datang. Namun sampai saat ini mereka hanya ada di depan ruang sidang yang ada di luar sana, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kami melihat mereka dengan kaos yang sama dan juga membawa tulisan untuk mendukung Richard Eliezer. Bahkan banyaknya dukungan untuk Richard Eliezer bukan hanya dari mereka membawa spanduk saja, tapi juga ada banyaknya dari mereka
juga yang mengirimkan rangkaian bunga papan untuk menegakkan keadilan dalam hal ini untuk Richard Eliezer yang akan melangsungkan persidangan perdananya di Pengadilan Negeri Selatan. Oke, rekan Bayu, kita tahan dulu rekan Bayu. Saya akan menuju ke Baris Krim Polri. Di sana sudah rekan Lisa Oktaviani. Lisa, saya ingin memastikan apakah Richard Eliezer sudah menuju ke PN Jaksel pada pagi hari ini. Silakan Lisa. Selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Setelah menggelar sidang kemarin Ferdi Sambo dan juga 3 tersangka lainnya, dan hari ini giliran Barada Eliezer menggelar sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang Barada Eliezer terpisah dari terdakwa lainnya dikarenakan status Barada Eliezer sebagai justice collaborator, dan karena Barada E dinilai sebagai pembuka ataupun titik awal terang siapa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Dan setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu, Barada E dan juga 2 tersangka lainnya kembali ditahan di rutan Mabes Polri. Dan pagi ini juga terpantau tadi pada sekitar pukul 7 pagi sudah ada 1 mobil dari Provos dari Mabes Polri dan juga 1 mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga dari pihak LPSK yang mendampingi Barada Eliezer dikarenakan statusnya sebagai justice collaborator. Dan pada pukul 8:04 waktu Indonesia Barat pagi ini, Barada Eliezer didampingi dan dikawal oleh dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memasuki mobil tahanan menuju ke tepatnya pada pukul 8:06 waktu Indonesia Barat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pram. Dan juga pengamanan untuk mengarah ke PN Jaksel untuk Richard Eliezer. Dari pihak pengamanannya hanya ada 2 mobil dari pihak LPSK. Kenapa di pengamanan dari LPSK? Dikarenakan status Barada Eliezer sebagai justice collaborator dan juga 1 mobil dari Provos dari Mabes Polri dan pihak pengamanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan Barada Eliezer memasuki mobil bus tahanan bersama pihak pengawal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pram. Oke, baik, Lisa Oktaviani melaporkan langsung dari Baris Krim Polri, dan sebelumnya tadi sudah ada dari PN Jaksel, ada Bayu Perdana. Kami masih akan menanti informasi terbaru dari rekan-rekan di lapangan. Terima kasih rekan-rekan. Ya, pemirsa, dalam sidang perdana, Ferdi Sambo membantah telah merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sejak di rumah Saguling. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo melalui eksepsi atau nota keberatan menilai JPU tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa yang ada, serta mengabaikan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik. Dinyatakan dicabut, sidang dinyatakan dibuka kembali. Kuasa hukum terdakwa Ferdi Sambo membacakan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang perdana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum mengatakan surat dakwaan tersebut tidak cermat, termasuk tidak menguraikan peristiwa secara utuh. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya berdasarkan pada 1 keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Ferdi Sambo. Dalam dakwaan tersebut kami menemukan persoalan yang mendasar ya. Dalam dakwaan, yakni pertama itu konstruksi dakwaan disusun secara kabur atau obscure libel ya. Tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Dalam tataran teoritis, dakwaan seperti ini seharusnya dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai pasal 143 ayat 3 KUHP. Hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Intercontinental Covenant on Civil and Political Rights, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor
17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun, serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan, sebagaimana yang juga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 68K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976. Dengan demikian, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dilanjutkan Yang Mulia. Tim kuasa hukum memandang JPU juga memasukkan asumsi dan kesimpulannya sendiri dalam surat dakwaan yang ditujukan terhadap kliennya itu. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perjalanan Baradae menuju ke PN Jaksel, pemirsa, langsung saja kita lihat bersama-sama di layar televisi Anda. Ini adalah mobil yang ditumpangi oleh Barada Richard Eliezer untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diberangkatkan dari Baris Krim Polri, pemirsa. Sejumlah iring-iring mobil di depannya pun telah dilakukan dan termasuk sebagai pengamanan khusus pada pagi hari ini, di mana Richard Eliezer atau Baradae berstatus justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tim liputan AIS pun ikut mengawal keberangkatan Barada Richard Eliezer menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memastikan keamanan dan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa inilah situasi terkini keberangkatan Barada Richard Eliezer untuk menjalani sidang perdananya pada pagi hari ini. Ya, pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Gimana? Bersih dan jernih